mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada siswa kelas 7 maupun kelas 8 serta kepada orang tua murid yang sama-sama dalam hal ini beliau memberikan arahan saran apa-apa yang diinginkan beliau. Untuk itu waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdullah wali kelas 7, yang terhormat Pak Ihsan wali kelas 8, dan masih dalam perjalanan wali kelas 9 Ibu Atia. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 dan 8 MTS Mode 2, dan anakku semuanya yang bersayangi dan berbahagia. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kami bahwasanya yang keberatan sudah datang berhadir, walaupun bahasanya ini ada yang masih belum ada ya. Nah, padahal siswa kelas 7 8 itu jumlahnya ada 14 orang. Nah, ini kalau kita hitung satu persatu, 1, 2, 3, 5, 9, 9, berarti ada kurang lebih ada 5 lagi ya. Nah, yang belum datang. Nah, ini sesuatu yang kami hargai, Bapak Ibu yang telah hadir, yang mana pada saat ini tentu disebutkan dengan kegiatannya yang terpaksa harus sementara dikalahkan dulu. Ya, ini kebiasaan ya, kita setiap tahun, terutama setiap semester, itu kan kita menghendaki kehadiran orang tua. Nah, ini terkadang respon dari orang tua ini justru tidak berbanding lurus. Kadang-kadang kita hanya berharap justru yang hadir separuh atau lebih sedikit. Nah, padahal harapan kita semua orang tua siswa itu berhadir ya, kita supaya apa yang kita sampaikan itu nantinya akan bisa kita berbagi ya kepada orang tua, dimana yang namanya anak ya, dalam hal ini kita sebagai pihak sekolah menyebutnya sebagai peserta didik. Ini memang kalau di bangku sekolah itu kan tanggung jawab kita. Tapi selama pandemi ini ya, selama corona ini, justru yang dominan itu buat tanggung jawab orang tua semestinya. Nah, walaupun secara akademis itu kita masih bertanggung jawab penuh ya pihak madrasah. Nah, itu harapan kita. Nah, ini sebelum nanti kita membagikan rapot, ulun sedikit bercerita. Ada suatu ketika ulun melihat di sosial media seorang mahasiswi, mungkin kira-kira dia ini hendak lulus sebagai pendidik atau guru. Nah, dia coba observasi di lapangan, dia cari anak-anak yang mungkin usia yang kelas 5, kelas 6 atau SMP, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, 8. Nah, si mahasiswi ini bertanya ya, jadi menanyakan siapakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Padahal sudah ditampilkan tuh di HP yang si mahasiswi ada ini foto ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Namanya siapa? Ada tahunya. Lihat di gambar HP itu udah tahu. Kemudian ditanya lagi, nah ini Pancasila apa bunyi sila keempat kenangan kediam ringan.
yang sangat parah itu pada saat ditampaikan tokoh artis, ya, Raffi Ahmad, gambar Raffi Ahmad, ini siapa namanya? Di foto ini langsung jawab Raffi Ahmad. Ada lagi yang kedua pulang, yang hanya kawin ini artis dengan si Aurel, penantunya Anang Ardiansah, Anang, ya. Ini foto siapa namanya? Tahu ya, Atta Halilintar. Ini nama-nama menteri, nama-nama. Apalagi mungkin kalau dia tanya masalah hukum Islam, mungkin Allah alam ya, makin jauh masalah agama. Nah, ini menandakan waktu itu ya, kayaknya dengan pandemi ini yang selama ini sekolahnya di rumah aja ternyata berdampak luar biasa. Artinya dampak ini bukan dampak yang menyenangkan, berarti sebaliknya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ya, lantas apa yang mereka, yang anak-anak lakukan di rumah gitu nah? Mungkin kita guru-guru ini sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran online, tapi Bapak Ibu aja malah kita ini sudah punya hampir sudah rating jadi tangan nah, rating ke jurang sakit nah, HP terus selalu dari ayat dari guru kelasnya itu selalu diingatkan kepada anak-anaknya. Tapi kadang-kadang disuruh maaf saja oleh apa ngalinya mengisi Google Form itu kan hadir ulangan juga ya seperti PTS atau larian di internet di online ada yang berumpat. Jadi apa ya, kalau masalah seperti ini kita khawatir kalau terus berlarut ya pandemi ini sebagai alibinya, kemudian khawatir dan alasan corona terus apa ya, terus mau apa artinya tidak bisa dihentikan. Lalu kapan kita belajar tatap muka ini? Kadang-kadang kita sebagai pendidik sering menuntut ya kepada pemerintah, kenapa tempat apa mall ya supermarket swalayan dan sebagainya tempat hiburan itu bisa dibuka ya, tapi untuk dunia pendidikan sekolah itu tidak diizinkan. Nah jadi ini mungkinlah Bapak Ibu, kalau memang pemerintah jeli ya seperti keadaan seperti ini, ya mungkin ya mereka akan berusaha mudahan dengan sudah dilakukan ya oleh pemerintah beberapa guru ya, dia itu tenaga pendidik guru itu sudah dilakukan vaksinisasi, artinya vaksin. Jadi semua guru sekarang sudah divaksin ya, vaksin ini. Jadi dengan harapan mudahan nanti tahun ajaran yang akan datang ini dengan sudah divaksinnya guru-guru ini, insya Allah guru-guru akan terproteksi ya dari COVID ini. Tapi ini bukan jaminan juga. Banyak yang walaupun sudah divaksin itu ada yang reaktif masih tertular. Nah tapi dengan harapan dengan sudah divaksinnya guru-guru ini, mudahan tahun ajaran 2021-2022 ini sudah bisa dilaksanakan tatap muka. Kami ini Bapak Ibu jujur aja lebih baik belajar tatap muka daripada online ini. Kita uyak-uyak di rumah, ujung-ujungnya guru-guru ini kelayakan juga. Setelah tugas itu nah, penting ya. Karena biasanya turun tengah 8 sampai jam setengah 3 ya, kebiasaan gitu nah. Dapatnya online ini di rumah ya, mahaga siswanya ya walaupun di rumah aja melalui mahaga melalui HP itu nah, kadang kita sulit disuruh absen kali ya. Pengerjaan tugas apalagi, jadi kadang-kadang tugas itu kalau kita nilai dari kelas 7 sampai kelas 9 itu paling-paling itu di bawah 50% siswanya menggauli itu, yang lainnya itu lengkap ya, tapi jelas. Nah ini lihat aja nilainya nanti ya, jadi intinya itu akan berujung nilai. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya kita nanti akan mengajukan usulan intinya kepada Kemenak Kota. Kalau memang kita nanti bisa tatap muka, kita akan tatap muka mulai pelajaran ini.
kita berharap sudah kita corona ini orang tuh apakah penyakit politik atau penyakit memang penyakit gitu ya, dikatakan keadaan ya ada gue. Nah jadi berita-berita yang tersebar itu kan banyak saja mati karena corona. Tapi yang mati itu kalau lihat mau umur 60, 70 tahun, 40 tahun sudah tua juga gitu nah. Ya memang umur Tuhan lah ya, Allah yang menentukan. Nah jadi intinya mudahan ya anak dia ada program pemerintah yang divaksin itu kepada masyarakat itu bisa juga. Jadi kita guru-guru sudah divaksin, anak-anak dia juga divaksin sudah. Jadi kita tidak ada khawatir lagi nanti untuk tetap buka pembelajaran yang di hari ini. Nah, kemudian yang kedua yang saya sampaikan ya hari ini adalah hari pembagian rapor, artinya semua prestasi ya, artinya segala progres pembelajaran yang diterima ya selama satu semester di semester 2 ini hari ini akan diumumkan. Nah, Bapak sebagai mewakili Dinas Model 2 kami ucapkan selamat bagi yang nantinya yang mendapatkan nilai yang terbaik ya, 3 besar, dan bersyukur ya, mudah-mudahan nantinya semester berikutnya bisa dipertahankan ya. Dan bagi yang tidak mendapatkan peringkat yang berkecil hati, tetap berusaha untuk belajar dengan giat. Dan yang terakhir yang perlu sampaikan ya, tetap selalu patuh kepada orang tua dan guru ya, istilah waktu kalian dengan secara bijak ya, baik secara baik, dan sampai kalian tuh asik di dunia mayanya saja ya, jangan asik dengan HP-nya saja, usahakan belajar sungguh-sungguh. Nah mungkin itu saja yang aku sampaikan, nanti langsung dibikin wali kelas masing-masing untuk pembagian kelas. Mungkin kepada Pak Abil ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja membagi rapat hasil ulangan semester 2 atau ulangan kenaikan. Yang merupakan ini adalah nama mahasiswa yang berprestasi dari ranking 1 sampai ranking 3. Untuk peringkat pertama ini diperoleh oleh Anda Muhammad Syed Hasbullah dengan jumlah nilai 2420 sebagai peringkat pertama. Silakan langsung maju dengan orang tua. Peringkat kedua diperoleh oleh Anda Yuliana Ekawati dengan jumlah nilai 2360. Kemudian juara peringkat terbaik ketiga yang ini diperoleh oleh Ananda Siti Nur Ajijah. Silakan dengan orang tuanya kalau untuk penyerahan piagam serta trofi silakan pada Bapak Kepala Madrasah Pemulaan Islam. Selanjutnya orang tua diadakan kembalinya.
Selanjutnya orang tua Nur Alifah. Selanjutnya Hadijah Mulyani. Selanjutnya orang tua Muhammad Royan. Ada orang tua Muhammad Amin Badali. Terus orang tua Tiara. Berarti untuk mengenal prestisius sudah selesai dan juga mengenal prestasi. Ya, untuk kelas 8 kami lengkap. Terbaik pertama atas nama Nur Halimah, silakan datang bersama duanya. Terbaik kedua Jikri Ahmad Ahimja, silakan maju sama orang tuanya. Terbaik kedua, sedangkan terbaik ketiga Husnul Hatimah, silakan. Presiden STM Banjarmasin 6, yang saya hormati Kepala MTS Muhammadiyah 2 Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Muhammadiyah 2 Banjarmasin, Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang kami hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Acara perpisahan dan pengukuhan siswi-siswi kelas 9 MTS Muhammadiyah 2 Banjarmasin hari ini Jumat tanggal 7 Zulkaidah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2021 Masehi segera kita mulai. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak-bapak atau ibu bapak yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Syahid Nasrullah. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rusuli wa tanajau bil birri wat taqwa. Attaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunalladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Allah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Subhanallah. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambalana pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6 yang kita hormati orang tua siswa
atau wali siswa kelas 9, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan wali kelas 9 beserta Dewan Guru dan anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat lipat taufik dan hidayahnya jualah kita pada pagi hari ini pada hari Jumat tanggal 8 Dzulqa'dah bertepatan tanggal 18 Juni 2021 Masehi. Yang mana pada hari ini kita mungkin ya bagi anak-anakku yang kelas 9 ditunggu-tunggu selama 3 tahun menempuh pendidikan di sini adalah acara perpisahan dan pengukuhan siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rusdi dan Pak Mahli selaku pimpinan cabang dan juga Majelis Dikdasmen, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah berhadir dalam kesempatan ini. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan juga bahwasanya memang kita sudah hampir katakanlah ini mendekati tahun kedua ya selama pandemi ini. Memang kita sudah corona ini. Memang penyakit ini apakah penyakit politik? Kemarin kan waktu rapat dengan yayasan itu ya Pak Haji Rusdi, ini penyakit apa, penyakit politik atau penyakit apa ya? Kita memang sependapat aja gitu ya, karena ini kayaknya memang yang meninggal itu rata-rata sudah berusia lanjut ya. Nah jadi ujung-ujungnya corona. Nah jadi padahal semestinya ya kalau memang kita yakin saja ya penyakit itu memang sumbernya dari ya yang mendatangkan penyakit dan juga menyebabkan penyakit itu memang dari Allah. Kita yakin setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, jadi berhubungan dengan corona ini kenapa kita takut gitu deh? Justru yang ulun tahu Bapak Ibu ya, justru kita lebih banyak mengurung diri di rumah takut tertular corona. Justru yang di rumah itu biasanya karena itu jauh dari cahaya ya, jauh dari apa itu aktivitas. Kita di rumah aja tuh artinya kita kurang ada gerakan, jadi imun kita justru makin melemah. Kalau kita banyak aktivitas keluar, badan kita bergerak, itu bagus ya, justru imun kita makin kuat gitu. Nah makanya kami berharap ya anak-anakku semuanya yang mentang-mentang dengan suasana COVID ini jadi alasan buat di rumah aja, harus kehendak ya, karena ada turun sekolah akhirnya lupa belajar. Padahal guru-guru sudah menyampaikan melalui di grup WA itu masing-masing tiap kelasnya tugas ini itu segala macam ya, tapi itulah ya kondisinya. Kita nggak tahu juga memaksakan ya, yang penting ujung-ujung itu adalah nilai yang kalian lihat, apakah nilai itu baik atau jauh dari harapan. Nah mungkin itu ya intinya ya, selama pandemi ini kita juga kata bahwa juga memaksakan ya guru-guru pada anak-anak Bapak Ibu semuanya, tergantung pian aja di rumah secara untuk mendampinginya. Memang ini tantangan ya Bapak Ibu di rumah secara langsung jadi guru nih di rumah. Apakah jadi guru yang baik atau sebaliknya jadi bahan olokan anak sendiri gitu. Nah bahkan juga justru kita orang tua yang dipadahi nanti diajari anak cara paham. Nah itu. Nah jadi Bapak Ibu semuanya, kemudian yang perlu sampaikan lagi, kami banyak mengucapkan terima kasih ya dari Bapak Ibu yang sudah menitipkan telah menaruh kepercayaan kepada kami menempatkan anak-anaknya dididik di sini. Walaupun ini selama corona ini kan kita mungkin hanya memantau melalui sosial media saja. Walaupun dalam hati kecil ini kita menghendaki ya jangan sampai ada lagi pelajaran atau belajar di rumah. Mudah-mudahan si bar-habar ini jadi fakta, jadi kenyataan ya, bahwasanya nanti tahun pelajaran 2021-2022 itu akan dimulai lagi ya tatap muka kita belajar. Jadi yang sudah tamat ya mungkin nanti masuk di kelas 10 di SMA, SMK atau aliyah itu kemungkinan kalian akan tatap muka.
Yang kelas 7-8 naik ke kelas 8 dan 9, berarti kita turunan kita tahun ajaran akan datang. Mudahan ya, kami sangat berharap mudah tahun ajaran ini kita bisa tetap muka gitu. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan anak di sini. Kami selaku Dewan Guru, apabila selama mendidik ya, selama memberikan pembelajaran kepada anak pian, mungkin waktu kemarin tuh 2 tahun sempat pas corona di rumah aja. Jadi selama yang sebelum corona, apabila kami sebagai pendidik atau guru ada yang kurang pas, mungkin ada yang terkadang main kasar ya, baik itu tutur kata atau sikap perbuatan, bahkan sampai pernah main tangan misalnya, yang mengibit kah atau apa gitu ya. Nah, jadi kami minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sadar juga kita sebagai pendidik juga adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Nah, jadi kami minta maaf, segalanya itu mohon halal dan mohon ridhonya ya dari Bapak Ibu semuanya. Kami setelah ini kami serahkan kepada Bapak Sampian semuanya, Bapak Ibu ya, kalian silakan bawa pulang kembali anak pian, terserah nanti setelah tamat di sini melanjutkan kemana. Kita sangat mengharapkan jangan hanya putus di sanawiyah ini, lanjutkanlah lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau perlu kalian sampai sarjana, sampai sarjana. Sekarang jangankan SMA ya, sarjana saja banyak sekarang ini alih mencari gawian. Jadi jangan sampai ada suatu istilah ya, sarjana saja banyak menganggur, apalagi tamatan sanawiyah, apalagi tamatan SMA misalnya atau aliyah. Jangan, itu adalah salah satu paham yang sesat, menyesatkan itu. Justru orang sekarang ini sekolah semakin tinggi ya. Bahkan kalau perlu sudah dapat titel S1 ya, kalau perlu S2, S3 sampai S4 ya. Kan ada lah S4 sudah ada ya. Sampai S3 aja biasanya. PPN itu sampai kalau kita sebagai guru atau dosen itu ya, itu profesor paling tinggi sudah. Mungkin yang S terakhir itu mungkin POIT ya, mungkin ALM ya titelnya di belakang almarhum. Itu mungkin terakhir. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti kami mintakan kepada Bapak Haji Rusdi atau Pak Mahli untuk menyampaikan sambutan dalam acara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Dan sebelum ulun akhiri, tolong pada Bapak Ibu yang ada keluarganya yang sementara ini masih mencari sekolah di mana masuk ke sana sekolahnya untuk tamat SD atau MI, kami saat ini sedang menerima penerimaan peserta didik baru. Jadi silakan kepada Bapak Ibu, keluarga sampian yang atau tetangga pian yang ada atau ingin melanjutkan sekolahnya, silakan masukkan di sini. Kita menerima masih ya tanpa uang pangkal, tanpa uang pendaftaran, dan juga disediakan nanti pakaian ya, seragam cuma-cuma dari kami. Ada bagian saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan untuk sekalian Allah. Salam beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pimpinan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Banjarmasin yang kami muliakan, Bapak, Ibu, wali siswa yang juga berhadir pada hari ini yang saya muliakan, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah 6 Banjarmasin yang kita muliakan, siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan. Alhamdulillah saat ini kita bersama-sama berada di tempat ini
dalam rangka pelaksanaan yaitu pengukuhan anak siswa sekalian selama 3 tahun kalian belajar di sini. Saya mengharapkan dan bantulah Bapak Ibu pendidik di sini dengan cara mengamalkan apa-apa yang telah diberikan beliau kepada kita, dan dengan mengamalkan itu kalian berarti ingat kepada Allah dan ingat kepada guru-guru kita. Oleh karena itu, setelah ini kami mengharapkan kepada anak-anak siswa sekalian, jangan sampai di sini saja. Laksanakan, teruskan belajar kalian, agar nantinya kalian akan memilih. Kalau kalian sudah semenjak sekarang ini penuh belajar sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu adalah pilihan kita. Nanti di akhir setelah kita dewasa, kita akan mempunyai pilihan mau jadi apa kita. Kalian saat ini menabung ilmu. Kalau pepatah mengatakan muda menabung, tua beruntung. Kalian sejak ini menabung dengan pendidikan terus menerus apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Kalian akan memilih satu pilihan kalau sudah dewasa nanti. Tapi jangan kalian lakukan gali lubang, tutup lubang. Itu akan menyakitkan diri kita. Nah, di sekolah ini banyak diberikan pelajaran tentang pendidikan agama, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ingat, ada satu syair, marilah kawan handai tolan, nyaringlah bunyi suara azan, nyaring dan tentang panggil insan, menghadap tunduk kepada Tuhan, marilah sembahyang. Jadi kami mengharapkan kalau kalian melaksanakan itu, orang tua kita umpama sudah tidak ada lagi, kalian kerjakan itu, artinya orang tua kalian itu akan menerima pekerjaan kita di dunia. Kalian mengerjakan yang baik, alhamdulillah orang tua berdoa dengan baik. Tapi kalau kalian mengikuti mengikuti kegiatan masyarakat yang tidak positif, artinya pengalaman di luar rumah, apalagi mengetek HP, pengalaman. Apa hasilnya? Lebih baik siapkan diri kalian untuk masa depan. Karena masa depan itu adalah pilihan kalian terakhir. Mau jadi apa? Lihat orang-orang yang pada sekolah. Itu pilihannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu wali siswa, saya mengharapkan, mari bersama-sama bimbinglah anak-anak kita ke jalan yang baik. Kemudian juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memberikan ilmunya untuk mendidik siswa-siswi di sekolah ini. Semoga Allah
menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6, Bapak Dr. Andes Haji Rusdiansah, HD MPD. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Yang Allah hormati Ketua Majelis Dikdasmen, Kepala Sekolah MTSM beserta pengajar, kemudian juga yang belum hormati genap orang tua murid yang hari ini kita melakukan perpisahan dan pengukuhan atau pengukuhan dan perpisahan 3 tahun. Memang tidak terasa bagi kita yang berada di kota. Jadi selama 3 tahun itu memang juga godaannya berat bagi orang tua maupun anak yang sekolah. Beratnya di mana? Beratnya orang tua menjagai anak ini sekolah apa tidak. Anak juga beratnya apa? Lingkungan yang ada di kiri kanannya juga mengganggu pada dirinya, kuat apa tidak dia bertahan di sekolah. Sekolah itu memang kita sepakati repot, ngalih, terbelenggu begitu. Sementara anak-anak kita ini usia remaja ingin bebas sebebas-bebasnya. Tapi kadang-kadang tidak sempat berpikir bahwa perjalanan hidup jika umur itu panjang, dia panjang lagi hidup. Maka untuk menyiapkan masa akan datang itu harus hari ini disiapkan. Oleh sebab itu seperti dikatakan kepala sekolah oleh ketua pendidikan tadi, jangan puas dengan sanawiyah atau SMP, jangan puas. Ada lagi 3 tahun yang harus kamu telusuri, yaitu SMA atau aliyah atau ke pondok pesantren. 3 tahun jalannya aja, tidak terasa juga nanti selesai. Itulah perjuangan. Kalau kamu tamat SMA, tamat aliyah, masih ada harapan, secercah harapan untuk bekerja, terutama dulu masih ada peluang. Tapi kalau kamu tingkat sanawiyah saja, suram masa depan kamu. Kamu kan pengen hidup kamu lebih baik ke depan. Hidup ini kan hanya ada 2 warna saja yang kita lewati, putih dan hitam. Kalau di Bali itu ada bendera putih, ada bendera hitam. Hitam gelap, putih terang dan bersih. Kita tinggal memilih. Disediakan sudah warna tadi di hadapan kita. Tinggal kita memilih. Orang tua, guru-guru, tenaga pengajar berkeinginan kamu-kamu yang tamat hari ini putih kemudian hari, bersih di kemudian hari, bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat untuk kawan, bermanfaat untuk lingkungan dan sebagainya. Tapi perlu perjuangan. Nah, perjuangan inilah yang kadang-kadang repot. Meskipun kita menyadari bahwa kita tidak sepadat sekolahan yang lain, muridnya banyak begitu, tapi kamu bertahan. Kalau tidak salah informasi kepala sekolah ada 12 orang yang tamat hari ini. Itu luar biasa, kamu bisa bertahan 12 ikung itu. Luar biasa. Kalau Bapak dulu sekolah, dari kawan 60 kan banyak, tinggal 10 saja lagi yang bertahan, termasuk Bapak. Padahal waktu ditempuh juga kurang lebih 3 tahun, 4 tahun dibanyakkan. Nah, akhirnya kan karena kita sabar, ya kita akhirnya meraih apa yang kita inginkan. Hari ini kamu merasa sedikit kawan kamu, nanti kamu kan masuk aliyah, masuk SMA, kawan kamu banyak lagi di sana. Banyak kawan, banyak lagi godaan kamu. Makanya juga tidak jarang orang ketika di aliyah kelas 1 mundur, ketika naik di kelas 2 mundur. Godaannya terlalu besar. Tidak usah jauh-jauh, anak Bapak sendiri juga dulu begitu. Ketika sudah kelas 2 aliyah, pengen mundur. Entah kada sanggup karena pelajaran, entah kada sanggup karena menghadapi lingkungan. Yang jelas dia ingin mundur itu saat itu berpikir ingin bebas sebebas-bebasnya. Nah, inilah peran orang tua menjaga, jangan dibiarkan dia mundur.
tetap diblok, dijaga, diawasi dengan seberat-beratnya. Kita berbeda hidup di kota dengan hidup di kampung. Kalau di kampung masih nyaman-nyaman kita mengontrol, tapi kalau di kota berat Pak Bu. Ibu bapak hanya fokus mungkin mencari duit begitu. Macam apa anak ini bisa berjalan lancar, ibu bapak mencari nafkah untuk membiayainya. Nah, disinilah diperlukan sama-sama pemahaman. Anak memahami perjuangan orang tua juga jangan sekedar julung duit lalu dibiarkan begitu saja, tetap diawasi. Setelah jam 2 atau jam 3 dia selesai belajar, kemana anak ini? Dikontrol, diitihi. Jangan sampai dia masuk pada wilayah yang hitam tadi. Kita keras Bu, hidup di Kalayan ini keras, belum merasakan begitu, keras. Keras itu dalam arti lingkungan. Lingkungan menarik, sangat kuat, kadang-kadang cenderung ke warna hitam. Orang tua juga menarik, cenderung menginginkan anak ke warna putih. Ini kan perjuangan namanya. Oleh sebab itu suami istri harus bekerja sama menjaga ini, menjaga dalam rangka anak ini supaya sukses. Jadi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan tamat sanawiyah usul anak kawin kaina dulu buaya. Karena repotnya ini juga, pian repot juga jadinya kaina dulu. Wah ini sekolah banyak aja yang biaya itu agak ringan, cari yang ringan-ringan aja biayanya, jangan usah yang tinggi-tinggi. Ada yang tinggi sekolahan biayanya, ada yang ringan, ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau ada yang dekat, pilih yang dekat saja. Yang dekat ini kita bisa memantau, kita juga bisa hilang dana transport di situ, meringankan ekonomi kita. Nanti karena kalau dia tamat aliyah, tamat SMA, dekat, ketika dia kuliah sama aja dengan orang yang sekolah tinggi-tinggi yang mahal-mahal itu, sama aja kedudukan nanti. Nah kita kan menyekolahkan anak ini menyesuaikan keadaan ekonomi kita. Jangan juga anak pengen yang jauh-jauh, kita sulit memantau. Kalau ada ibaratnya SMA di higa rumah, masukkan di higa rumah. Kalau ada aliyah yang berdekatan jalan kaki saja, tidak usah pakai sepeda motor atau tidak usah pakai sepeda, yang pakai ini aja, yang pakai jalan kaki saja. Berapa ekonomi kita selama 3 tahun tersedot? Jadi di sini diperlukan penjelasan orang tua kepada anak tentang biaya sekolah. Jadi akhirnya anak sukses, orang tua juga sukses. Nanti kalau sudah kuliah, silakan milih yang mana, gampang-gampang saja. Jangan memilih yang bonafit ke Unlam misalnya, pertama jauh, misalnya kan kelas-kelas orang-orang yang berduit misalnya. Kita mikir-mikir untuk masuk kasar, cari perguruan tinggi yang nyaman, yang judulnya juga terakhir nanti sarjana sama. Nah kalau sudah sarjana, peluang masa depan anak itu insya Allah akan lebih bagus ya, lebih putih. Ada perguruan tinggi swasta Bu di Banjarmasin ini, Uniska, kebetulan Lu juga mengajar di sana. Itu memberikan peluang kepada mahasiswa sangat mudah sekali. Kalau mahasiswa ini bekerja, dia turunnya cuma setengah bulan sekali saja, diberikan peluang. Kalau yang reguler itu turunnya Senin sampai Kamis kalau tidak salah, ringan saja. Jadi banyak anak-anak yang tamatan SMA, dia sudah bekerja dalam arti ya terserah bekerja apa yang baik, tapi dia ingin menyekolahkan anaknya, dia sekolah, ambil yang bagian malam hari, malam dia kuliahnya. Itu ada peluang. Nah itu dipantau oleh orang tua, perguruan tinggi mana yang anak kita menjadi mudah, kita juga menjadi mudah. Yang penting anak ini sarjana. Ulun dulu membawa anak ulun ke Unlam. 4 ingin tes mandiri, lulus tes mandiri, tapi biaya yang diperlukan saat itu oleh lembaga harus bayar sekian juta, kan mahal, apalagi sudah lama kejadiannya. Coba ulun selusuri, cari tempat perguruan tinggi yang ringan-ringan saja lah, yang penting sama dia sarjana pendidikan. Ternyata ada di Sultan Adam. Sekolah perguruan tinggi apa di Sultan Adam itu Pemalian dari PGRI itu. Tiket lah, tiket murah, jauh murahnya daripada Unlam. Sarjananya sama. Unlam melahirkan sarjana SPD, tiket juga melahirkan SPD. Ulun kan berpikir harus cari yang murah, jangan cari yang mahal. Kalau ada yang gratis, cari yang gratis.
Yang penting anak kita ini kita semangati tetap sekolah, jangan putus. Jangan putus, itu tidak boleh teori putus. Makanya yang perempuan Bapak harapkan jangan berpikir untuk menikah dulu. Meskipun ada yang laki-laki pengen meminang, ibunya juga jangan terlalu tergoda. Ilmu itu lebih lumayan Bu, ilmu itu lebih diangkat oleh Allah nanti di kemudian hari. Paling-paling kan kalau sudah kawin setahun kena melahirkan anak, ya semuanya repot jadinya. Kamu repot, orang tua repot, kakek neneknya juga repot, kena jadi apa-apa. Inilah, nanti jodoh itu kan ada jalannya sendiri masing-masing begitu. Rezeki juga ada jalan sendiri masing-masing. Jalannya aja. Nah, prinsipnya sekolah ini tidak boleh putus. Nah, kemudian kita bagaimanapun juga dengan guru-guru kita di sini kita ucapkan terima kasih. Mereka mendidik kamu dengan suka dan duka. Kadang-kadang tersenyum, mendidiknya kadang-kadang marah-marah. Seperti tadi kata Pak Mulhan, kadang-kadang dicubit dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka membina kamu. Kepala sekolah, guru-guru adalah manusia, kamu juga manusia. Jangan disebabkan bapaknya penyangitan benar. Padahal kadang-kadang abah mameka penyangitan barangkali lagi daripada guru-guru di sini. Disebab mama yang hari-hari. Nah, itu semuanya dalam rangka menjaga kamu, memelihara kamu supaya kamu terdidik. Jadi kalau dikatakan oleh kepala sekolah kalau ada kesalahan ya maafkan semua. Semuanya bermaaf-maafan. Lawan kemudian juga nanti kalau sudah tamat itu tetap tegur sapa dengan guru-guru, tetap hormat dengan guru-guru kamu, sehingga cita-cita kamu itu menjadi mulia nanti. Yang berikutnya adalah juga jangan kamu melawan dengan orang tua kamu lah. Orang tidak akan sukses kalau kita ini berani dengan orang tua. Tidak akan sukses, sulit untuk sukses. Jadi janganlah berani. Jadi dengan orang tua dihormati, dengan guru-guru kamu yang mendidik kamu 3 tahun juga dihormati. Kalau kamu selalu berwarna putih dalam kehidupan perjalanan kamu. Itu saja barangkali yang dapat Ulun sampaikan. Hadanullah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2, Kelayan Timur, Kota Banjarmasin, nomor 092-A-07-KP-MTS-M2-6/2021 tentang siswa terbaik 1, 2, dan 3 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2, Kelayan Timur, Kota Banjarmasin tahun 2020-2021 angkatan ke-18 menimbang A. Bahwa dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Kelayan Timur, Kota Banjarmasin diperlukan adanya penghargaan terhadap siswa yang berprestasi sebagai stimulus untuk memotivasi semangat belajar ke jenjang lebih tinggi. B. Bahwa wujud nyata dari penghargaan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk sebuah surat keputusan. Mengingat 1. Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. 2. Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Ketiga, surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2047 nomor 247 tahun 2020 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah. Memperhatikan A. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 selama siswa menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Kelayan Timur, Kota Banjarmasin. B. Hasil rapat Dewan Guru pada tanggal 12 Juni 2021 tentang penentuan kelulusan. Memutuskan menetapkan pertama 3 siswa terbaik di lingkungan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Kelayan Timur, Kota Banjarmasin yang masing-masing memperoleh predikat siswa terbaik tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, adapun seorang siswa tersebut sebagaimana terlampir di dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. Ketiga,
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Badan 3 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Kelayan Timur Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021 angkatan ke-18 01 dengan nomor induk 218.300644192 nama siswa Septia Sera Ramadhani dengan nilai 2.320 rata-rata 82,86 predikat terbaik 1. Kemudian berikutnya ada Lia Putri Effendi dengan nilai rata-rata 2.299 82,11 terbaik kedua. Dan yang ketiga Maisarah Mahdiana dengan jumlah nilai 2.279 rata-rata 81,39 meraih terbaik ketiga. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Zulkaidah 1442 Hijriah 18 Juni 2021 miladi. Mama di belakang kan? Di sampingnya. Mama di sampingnya. Kepada yang terhormat Bapak Rusdiansyah selaku Ketua Cabang Pimpinan Muhammadiyah Banjarmasin. Ya, kita beri aplaus kepada temannya. Alhamdulillah sukses selalu. Kami alumnus Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 berjanji. Kami alumnus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, Serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Serta selalu berakhlak mulia. Serta selalu berakhlak mulia. Senantiasa menjaga nama baik sekolah. Senantiasa menjaga nama baik sekolah Dimanapun berada. dimanapun berada. RW 1 Banjarmasin dengan nilai akhir madrasah 2320 rata-rata 82,86 dan meraih peringkat 1. Berikutnya ada Lia Putri Effendi dengan nomor induk siswa 00459895997, kelahiran Banjarmasin 8 Februari 2004,
dengan alamat Jalan Mentuil Raya Blok 83 nomor 316 Banjarmasin. Nilai akhir madrasah 2.299 dengan rata 82,2 peringkat kedua. Maisarah Mahdiana dengan nomor induk siswa 0063847636 kelahiran Banjarmasin 19 Mei 2006, alamat rumah Jalan Kelayan A, RT 020 RW 002, Kelurahan Morong Raya, Banjarmasin, dengan nilai akhir madrasah 2.279 rata 81,39 peringkat ketiga. Muhammad Rashid, nomor induk siswa 0058 900377, kelahiran Banjarmasin 09 Juni 2005, alamat rumah Jalan 9 Oktober, Komplek Nusa Indah, Gang Nusantara, Banjarmasin, dengan nilai akhir madrasah 2.257 rata 80,61. Karimah, nomor induk siswa 00664984, kelahiran Banjarmasin 12 Agustus 2006, alamat rumah Jalan Tata Belayung, RT 47 RW 003 nomor 41, Kelurahan Pengurus Dalam, Banjarmasin, dengan nilai akhir madrasah 2.236 rata 79,86. Widya Saputri dengan nomor induk 0089 772 609, kelahiran Banjarmasin 08 November 2004, alamat Jalan Beringin, RT 002 Barito Kuala, dengan nilai akhir madrasah 2.231 rata 79,68. Diteruskan dengan nama Lisa, nomor induk siswa 0067632229, kelahiran Banjarmasin 29 Agustus 2006, alamat Jalan Tatah Pemangki, Tertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dengan nilai akhir madrasah 2.207 rata 78,82. Narti dengan nomor induk siswa 0061699291, kelahiran Gambut 01 Mei 2006, alamat Jalan Pelayan B, Gang Cahaya Tatas, Banjarmasin, dengan nilai akhir madrasah 2.179 rata 77,82. Muhammad Aldi Saputra, nomor induk siswa 0062853246, kelahiran Banjarmasin 29 November 2006, alamat Jalan Beringin, RT 002 Barito Kuala, dengan nilai akhir madrasah 2.154 rata 76,93. Aji dengan nomor induk siswa 0052073714, kelahiran Banjarmasin 09 September 2005, alamat Jalan RK Ilir, Gang Ilham, RT 21 RW 02 Banjarmasin, dengan nilai akhir 2.143 rata 76,54.
Muhammad Arifin dengan nomor induk 0056269712. Kelahiran Banjarmasin 06 Maret 2005. Alamat Jalan Kelayandi Gang Firdaus RT 10 RW 3 Kelurahan Kelayan Timur Banjarmasin. Nilai akhir madrasah 1805 rata 64,46. Muhammad Satrio Ramadan nomor induk 0035508751. Kelahiran Banjarmasin 16 Desember 2003. Alamat Jalan Kelayan di Timur Gang Ampalang RT 05 nomor 284 Banjarmasin dengan nilai akhir 1775 rata 63,39. Demikian, mudah-mudahan semuanya sukses dan sehat selalu. Cita-cita dari teman-teman semuanya supaya bisa diketahui bersama. Adelia Putri Effendi dengan cita-cita pengusaha yang sukses. Kemudian disambung dengan Aji, cita-cita juga menjadi pengusaha. Jelas yang sukses ya dia. Kemudian yang ketiga, Lisa dengan cita-cita, nah penyanyi Pak SD idol apa menyebut jadi Pak? Idol K-pop ajak penyanyi yang Islami ya, mudah-mudahan amin. Berikutnya disambung Muhammad Rashid, yaitu hobi cita-cita menjadi dokter. Mana aminnya? Ya, kemudian Satrio Ramadan, cita-cita polisi. Wah, amin. Nah, polisi yang Islami, ya, insya Allah. Narti, cita-cita guru. Septia Sera Ramadhani, cita-cita publisis. Wah, publisis jangan tulis sini. Kemudian disambung Ulia Karimah, cita-cita guru. Berikutnya Muhammad Arifin, cita-cita polisi. Potongan Pak polisi adalah Arifin lah, amin. Mana aminnya Arifin? Berikutnya Lydia Saputri, cita-cita TNI atau atlet badminton. Berikutnya lagi Muhammad Aldi Saputra, cita-cita kadang muluk-muluk bujur naik haji jar. Jadi Muhammad Aldi Saputra cita-cita naik haji, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Maisalah Mahdania, cita-cita ahli di bidang hukum. Ya, jadi mudah-mudahan semua yang dicita-citakan dapat terkabulkan, amin. Jadi mana ya bahasa lebar yang lebar. Ini saya kiri. Namamu akan selalu hidup.
doa oleh Bapak Abi, kepadanya kami persilahkan. Ya, sebelum menutup dan mengakhiri kegiatan kita hari ini, acara perpisahan, mari kita bersama-sama meletakkan tangan berdoa. Iya kan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaabal khairin wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal salam. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa bala'il akhirah. Sallallahu alaihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma, Allahumma rabbi zidna ilma, Allahumma rabbi zidna ilma, warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatian semuanya, jangan sini. Oke, yuk, yuk. Oke, ya dengan guru ya, gabung. Silakan Bu. Oke, silakan Bu.